kalian itu siap membuka handphone sama membuka dompet pasangan kalian, Harus siap dengan harus siap hasilnya. kecewa, ya kan harus disiapkan oleh para wanita di luar sana adalah ketika suami kita diambil perempuan lain, ya, atau mungkin tadi sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel Ngupi Ngobrol Obrolan tentang psikologi, parenting, pernikahan, dan motivasi. Ya. Oke, ketemu lagi dengan kita ya, jangan bosan lah ya lihat channel kita. sama Desi M. Destiani Dan dan Novi Resmi Ningrum. biasalah mama nggak ada kerjaan. Daripada kita energinya nggak tersalurkan, mending kita begini. Tapi kita bukan nggak ada kerjaan, justru kita tuh banyak dikerjain orang. Karena banyak orang curhat sama kita, terus harus kita bahas di channel kita ini biar Iya. jadi pembelajaran buat semua orang yang mungkin kasusnya sama gitu ya. Iya betul. Nah. Dan hari ini kita membahas kasus apa lagi? Jadi hari ini kita mau bahas tentang trauma puber kedua. Sekilas info, biasalah Tapi minta tisu. mama happy. Trauma puber kedua, ada seorang sahabat yang curhat kalau dia itu awalnya sih sebenarnya lagi ngobrol-ngobrol nih sama calon suaminya. Katanya sih mereka mau nikah. Sahabat kita namanya Mbak Gina ya. Mbak Gina ini mau menikah, terus pada saat lagi ngobrol sama calon suaminya, nanyanya iseng sih, nanya gini, mas, ini mereka adegan ya. Dirimu cowoknya ya, Iya, aku oke, Gina oke. katanya. Mas, kalau nanti kita nikah, kira-kira mas bisa jatuh cinta sama perempuan lain nggak? Maybe yes, maybe no gitu. Nah itu yang terjadi, ternyata jawabannya itu seperti itu. Jawabannya, Oh gitu, jawabannya gitu ya? jawaban calon suaminya. Dan itu membuat sahabat Gina merasa, ya ampun, itu iseng sih, tapi nyelekit gitu loh, dalam banget katanya. Sehingga dia ini mikir, karena dia punya trauma tersendiri. Oh. Dulu orang tuanya, ayahnya berselingkuh pada saat Mbak Dina ini sudah SMA gitu kan. Jadi si Mbak Gina ini ngerasa apakah jawaban seperti itu menunjukkan bahwa calon suami ini akan melakukan hal yang sama Punya dengan potensi ayahnya, untuk berselingkuh punya gitu potensi, maksudnya. ya. Di usianya yang nanti mungkin puber kedua, karena kan ayahnya itu ketika Mbak Gina SMA itu kan berarti udah di atas 40-an kali ya umurnya ya. Nah Mbak Gina ini bingung nih, kira-kira Bun kalau calon suami kita punya potensi buat nikah lagi, mendingan dari sekarang aja nggak usah nikah, jadi nggak diterusin nih nikahnya, apa tetap jalan terus, maju jalan semangat gitu, pantang menyerah apa gimana gitu kan. Nah ini gara-gara iseng jadi kepikiran kan, makanya jangan suka iseng ya. Tapi sebenarnya bagus sih ditanyain ya nggak? Ya iya sih bagus, cuma Bagus dong, kan kadang ditanyain. nggak semua orang berani menyiapkan diri untuk sebuah pertanyaan yang iseng, yang nanti jawabannya kita kadang nggak mikirin jawabannya gimana ya, kita pengennya sih jawabannya ya enggak lah deh, aku Enggak lah deh, aku cintaku cinta cuma pada kamu kamu. itu. Tapi kan tidak semua yang kita Jijai. inginkan yang kita inginkan itu terjadi. Nah makanya kan saya juga pernah ngomong sama Bunda Desi, Apaan? kalau kalian itu siap membuka handphone sama membuka dompet pasangan kalian, Harus itu siap dengan harus siap hasilnya. kecewa, ya kan harus siap Tau kecewa. gak sih Nagita Slavina itu? Nggak pernah kan dia? Iya, karena dia tahu Raffi Ahmad tuh begitu Ya kan, orangnya dia daripada dia membuat baper, mending dia nggak memilih. Makanya ketika orang pada tanya sama saya, Mbak Novi, boleh nggak sih? Sampai kemarin dia bilang begini, Mbak boleh nggak sih buka-buka HP pasangan suami kita, buka-buka dompet suami kita, boleh nggak? Boleh, tapi kamu harus siapkan satu hatimu untuk kamu kecewa. Oh, come Dan on. itu tidak pernah saya lakukan. Nggak tahu kalau Mbak Desi sama Oh aku nggak, kalau dompet nggak, Ya kan? kalau HP ya. Kalau gue mah kagak Oh enggak, bukan. HP itu sebetulnya yang bukain tuh anak saya. Iya, Ya, jadi iya. anak saya perempuan, dia itu paling cemas kalau bapaknya ada gambar perempuan. Dia langsung hapusin, bapaknya nanya, ini yang nyuruh siapa ya? Yang nyuruh ibumu? Enggak, kata anaknya gitu. Untung anak saya punya kekuatan mewakili emaknya. Ini satpam ya. Oke, kembali ke kasus Mbak Gina. Terus Mbak Gina. Jadi gimana nih Mbak Gina tadi katanya dengan kasus seperti itu, calon suami punya pemikiran ya, meskipun itu masih dalam rencana, masih dalam tahap pemikiran kan maksudnya ketika cuma ngobrol iseng, tapi dia bilang ya nggak tahu ya nanti kalau misalnya udah nikah gitu
siapa tahu, kita kan nggak pernah tahu yang namanya nasib dia bilang gitu. Siapa tahu nanti kalau udah punya anak apa gimana, mau dia pengen punya istri lagi kan kedua, 4 ya boleh ya. Pada kasus yang kemarin kita bicara bahwa sebelum ini kan kita bicara kasus yang cowok ya bingung mau milih dari 4 masih cewek itu ya. Kalau saya kan nyaranin aja semuanya tuh 4-4-nya kan gitu, karena kan boleh. itu berarti nggak ada masalah gitu kan. Buat Mbak Gina, begini Mbak, itu kan masih dalam tahap ya bercandaan lah ya sama suami Mbak Gina. Tapi mungkin Mbak Gina bisa mantap itu kan karena Mbak punya traumatik ya, trauma di masa lalu yang terjadi pada ayahnya Mbak Gina. Terus kalau udah begini gimana Mbak Novi, bilang gitu, gimana Mbak Desi ya. Memang alangkah bagusnya hal itu dibicarakan di awal ya. Walaupun saya pesan nih buat wanita-wanita di luar sana, ada 3 hal yang kita siapkan ketika kita mau berumah tangga atau sudah dalam sebuah pernikahan. 3 hal yang kita siapkan. Yang pertama, ketika suami kita meninggal lebih duluan, pergi lebih duluan dari kita, itu yang pertama ya. Yang kedua, ketika suami kita mungkin cacat atau mungkin sakit yang sehingga kita yang harus menopang kebutuhan rumah tangga. Nah yang ketiga yang harus disiapkan oleh para wanita di luar sana adalah ketika suami kita diambil perempuan lain ya, atau mungkin tadi sama seperti suami kita menikah lagi. Yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. 3 hal itu paling nyakitin yang mana ya di antara 3 itu? Yang nomor 3 tadi. Masalah tadi ditinggal meninggal itu takdir ya. Takdir yang tidak bisa nggak bisa dipungkiri lah ya. Maksudnya itu udah waktunya gitu ya. Kalau masalah ekonomi tadi kan misalnya suami sakit, itu kan ekonomi jadi tanggung jawab perempuan. Aku boleh sambil makan ya? Boleh lah. Perempuan kan kuat, dia bisa melakukan segalanya ya. Jadi perempuan hebat gitu. Mau cari nafkah, jualan juga segala macam mereka lakukan. Kalau harus jadi penopang ekonomi. Yang ketiga? Tapi yang ketiga itu masalah hati soalnya. Ketika misalnya ada orang lain masuk dalam kehidupan rumah tangga, itu harta seberapa aja, mental ya? Mental itu kalau kata mama saya sih ya, mama saya pernah pesan penyakit yang paling menyakitkan dalam pernikahan itu ya ada orang lain di pernikahan itu yang harus diobatin. Ya, menyakitkan karena sakitnya tuh di sini apa di sini. Ini soteo kayak udah pernah aja. Nah ya, jangan sampai. Jangan sampai ya. Terus oke, ke Mbak Gina. Terus kayak gimana kalau udah begitu Mbak? Kalau segala sesuatu yang kita takutin terlalu berlebihan, ya kalau kita sering bilang begini, gek nanti naik gini, gek nanti begini. Nah, itu justru yang sesungguhnya itu akan terjadi. Karena otak kita berpikir terus, seolah-olah jadi nyata. Nah, ini yang bahaya. Jadi apa yang harus Mbak lakukan pada calon suami Mbak adalah Mbak bicara apa yang Mbak suka dan apa yang Mbak tidak suka. Ya, kalau suatu hari terjadi memang ada pernikahan lagi atau mungkin suami berpindah ke lain hati atau mungkin ke lain body seperti yang beberapa episode yang kita bahas kemarin, itu harus dibicarakan dari awal. Ya, Mbak tipikal seperti apa, calon suami tipikal seperti apa. Atau sobat-sobat yang dengerin channel kita boleh komentar ya. Kira-kira kalau Mbak Gina punya kasus kayak gitu, terusin apa udah tinggalin duluan dari sini gitu. Cari lagi yang lain. Tapi memang susah ya, tapi namanya laki-laki sekarang. itu ya. Enggak, sekarang kan katanya yang meninggal karena COVID itu kebanyakan laki-laki ya. Kenapa emangnya gara-garanya? Ya nggak tahu, itu penelitian. Jadi kebanyakan yang meninggal karena COVID itu laki-laki. Jadi berarti makin banyak dong perempuan di dunia ini karena laki-laki makin menurun. Jadi kalau tadi Mbak Gina misalnya ngelepasin calonnya ini, agak susah sih nyarinya dengan kondisi sekarang. Jadi bertahanlah gitu dengan apa adanya gitu. Nah, jangan bertahan dengan apa adanya, tapi harus dibicarakan. Ya, jadi kuncinya adalah bicara pada suami. Itu bercanda, tapi terkadang bercandaan seperti itu tuh makjeleb gitu di hati. Ada yang biasa saja luweh gitu. Kalau kayak saya sih tipikal luweh ya. Tapi ada yang makjeleb begitu karena Mbak Gina ini punya traumatik di masa lalu. Tapi sebenarnya ada nggak sih puber kedua itu? Nah, ini kita bahas ya, ini stigma masyarakat yang salah ketika bicara masalah puber kedua. Padahal sebenarnya di dalam psikologi perkembangan kita jadi bicara teori yang tapi mengasihkan. Ya kan? Di dalam psikologi perkembangan itu tidak ada yang namanya puber kedua. Pubertas itu adalah ketika peralihan masa anak-anak ke masa remaja. Teorinya seperti itu. Kalau perempuan, wanita ditandai dengan menstruasi, kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Oke, itu pubertas.
Jadi namanya puber kedua itu tidak pernah ada. Nah, secara teori tidak pernah ada namanya puber pada kedua. istilah itu ya. Nah, aku juga bingung ya. Aku baru tahu puber kedua nggak ada tuh ketika aku ambil magister psikologi. Sebelumnya puber kedua. Ternyata puber kedua itu nggak ada. Nah, kenapa masyarakat mempersepsikan puber kedua? Kebanyakan puber kedua itu digambarkan oleh seorang laki-laki atau seorang perempuan di usia di atas 40 tahun ya yang dia itu makin tua itu makin isi, isi badannya apa isi kantongnya? Isi kantongnya jelas ya, dia mapan juga. Usia 40 itu kan standar kalau kita di dalam perusahaan udah manajer ya. Ya udah ya. Mau di bank, mau di perusahaan, dia udah ketika dia menitik karir dari usia 25 itu kan 40 tahun dia sudah di posisi manajer ya kan. Terus kalau bank ya dia sudah di posisi lumayan lah. Kalau di dosen dia juga sudah. Sekarang banyak dosen-dosen itu dokter usia 40 tahun. So, bicara masalah status sosial mereka sudah mapan. Bicara bening, mereka lebih bening loh ketika usia 40 tahun itu. Bening. Jadi kalau perempuan itu, lihatlah perempuan zaman sekarang itu usia 40 itu mama-mama muda itu jauh lebih cantik loh dibandingkan gadis-gadis. Kalau cowok pakai perawatan juga nggak sih 40? Kadang kalau cowok itu tidak perlu perawatan, tapi dengan apa yang mereka gunakan bukan perawatannya bawa mobil baru gitu. Yes, kalau cowok kan lebih ke situ ya, ke otomotif, ke jam gitu kan, pakaian barang-barang yang sebenarnya kalau cowok itu yang dipakai simple tapi mahal itu jadi kelihatan kelasnya. Kalau wanita-wanita yang biasa 40 tahun ke atas mereka sudah lebih merawat diri ya, lebih cantik-cantik ya kan, jadi botok sini kayak gitu kan. Jadi puber kedua itu bicara kemapanan yang lebih, mereka yang bisa dapat apa yang mereka mungkin tinggal jentikan jari aja mereka dapat. Nah itu bicaranya seperti itu kan. Kalau aku melihatnya gini, puber kedua itu ya karena si cowok waktu umur 25 dia itu belum bisa milih siapa aja, dia masih terbatas karena belum punya duit, kantongnya masih karir, terbatas kan belum punya karir, cakep juga muka apa adanya lah gitu ya, paling angka 7 atau 6 atau 7 gitu, karena nggak punya duit, nggak punya karir lagi. Giliran misalnya sudah 40 tahun, uang ada, karir ada, rumah ada, mobil banyak gitu kan. Jadi yang dulunya maaf sorry itu saya yang dulu yang mungkin wajahnya biasa aja. Giliran dia pakai mobil Mercy terbaru, jadi luar biasa apa biasa di luar, itu pikir aku jadi begitu. Jadi begitu ya buat teman-teman, bahwa puber kedua itu tidak pernah ada di dalam dunia psikologi, tidak pernah ada puber kedua. Itu namanya apa kalau puber kedua? Kalau misalnya dia pengen kawin lagi aja tuh ya? Itu pengennya dia aja ya, centilan dianya aja kayak gitu loh. Jadi yang disalahkan adalah puber kedua. Tidak ada puber kedua ya, catat ya bahwa tidak ada puber kedua. Bukan puber kedua, pengen nyari istri kedua. Memang itu alasan aja pengen nyari istri kedua. Jadi apa yang dialami oleh bapaknya Mbak Gina di masa lalu mungkin memang itu yang sedang dirasakan, dalam artian mungkin dia memang mungkin ya kita tidak tahu ya, dalam rumah tangga mungkin dia udah mulai merasa tidak nyaman, atau mungkin dia pengen mencari orang itu pengen mencari tantangan yang baru, atau mungkin mencari hal-hal yang baru yang mungkin dia penasaran. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah pertama, tidak ada puber kedua ya kawan-kawan. Jadi tidak ada lagi istilah puber kedua. Jadi kalau ada perempuan atau laki-laki di usia 40 tahun kecentilan, itu memang dasarnya dia yang kecentilan. Jadi bukan salah puber keduanya, karena tidak pernah ada puber kedua. Terus yang kedua, orang kalau memang sudah mau selingkuh ya selingkuh aja. Nggak ada reasoning ya, nggak ada alasannya. Walaupun sebenarnya setiap perselingkuhan itu ada alasan yang melatar belakanginya. Ya, tapi tidak semua selingkuh membutuhkan alasan. Nah, tidak semua perselingkuhan itu membutuhkan alasan. Kita bahas selingkuh udah bahas ya di video yang kemarin ya, ada kita bicara selingkuh basah dan selingkuh kering itu aku mikirkan begitu. Jadi begitu Mbak Gina. Nah, kalau memang calon suamimu sudah bicara seperti itu, ya dilihat sih konteksnya, dia bercanda atau serius. Ya, kalau dia bercanda ya tanggapi lagi bercanda, walaupun jadi baper ya. Jangan dibawa ke hati. Iya, jangan dibawa ke hati. Itu udah pikirannya belum nikah dia pikir ntar dia selingkuh, selingkuh beneran, nanti kan begitu. Jadi buat Mbak Gina, anggap santai aja ya. Dan trauma di masa yang lalu itu memang sebaiknya harus diselesaikan. Sebaiknya harus maksudnya sama ayahnya. Ya, jadi harus diselesaikan, dalam arti nggak harus ketemu papa terus harus disalah-salahkan papa itu enggak, tapi harus disudahi. Mungkin maksudnya bertanya kenapa terjadi perselingkuhan dulu, karena kita cuma ngelihat kadang dari satu sisi ya.
mungkin dari namanya aja. Tapi sebetulnya dari ayahnya juga harusnya kita tahu juga sih masalahnya apa gitu ya. Dan bisa bilang sama calon suami, tau nggak ya? Tau nggak yang, kan belum jadi ayah sama papa ya. Dulu tuh aku punya background seperti ini, so aku paling sensi ketika kita bicara topik yang ada namanya orang kedua, orang ketiga. Nah itu dibuat kesepakatan dari awal. Sama kayak saya, nggak tahu Mbak Desi sama suami ya. Kalau saya bicara dari awal ada perjanjian kalau saya ya. Perjanjiannya apa? Boleh tahu nggak? boleh. Jadi saya bilang gini, saya akan memaafkan semua kesalahan apapun itu. Hanya satu kesalahan yang tidak akan pernah saya maafkan dan saya memilih untuk mengakhiri atau menyudahi pernikahan saya itu ketika ada orang kedua. Itu sudah dari awal 1 tahun pernikahan lah ya. Saya buat kesepakatan itu. Jadi ketika orang bilang, "Nah, kenapa harus buat kesepakatan seperti itu?" Karena Itu tangan di atas materai nggak? enggak sih. Cuma sudah jadi kesepakatan kita berdua kalau sampai ada yang melanggar, kita akhiri sudah. Tidak ada kata maaf karena saya pikir tidak ada yang namanya kita menyerahkan. Nggak ada yang mau lah perempuan ya, nggak ada yang mau ketika harus pasangannya mendua hati. Beda urusan kalau memang dia mau menikah lagi, kita cariin jodohnya dari aku ya. Mau ya kayak gitu. Bersedia? No. Jangan ya, nanti dia jadi stres. Nanti aku juga yang susah kalau dia stres. Ya itu kalau itu dari saya, dari Bunda Desi buat Mbak Gina. Iya, tetap semangat, jangan menyerah menurut saya. Tetap pertahankan laki-laki ini kalau memang secara akhlak dia bagus, secara karir dia sudah mapan gitu ya. Jangan ditunda-tunda lagi menikahnya biar cepet jodohnya gitu kan. Terus kalau masalah dia ngomong kayak gitu sih anggap aja. Lihat konteksnya lah, bercanda atau seriusnya gitu ya. Dan nanti kalau kejadian kayak gitu berserah diri sama Allah karena takdir itu pasti sudah Allah berikan sama kita sesuai dengan kapasitas kita dan kemampuan kita masing-masing ya. Makanya saya salut sama teman. Saya punya banyak teman yang suaminya punya 2 istri, punya 3 istri dan mereka bisa baik-baik aja walaupun sebenarnya mereka dari beberapa teman tuh selalu memberi nasihat pada saya, "Novi, say no to poligami." Itu yang mereka yang menjalankan poligami saja, mereka selalu bilang sama saya, "Say no to poligami." Why? Saya bilang begitu, why? Cukup aku saja yang merasakan, jangan dirimu. Ya, bilang gitu. Memang ya itu mereka yang sudah merasakan loh, bukan saya, karena saya belum pernah merasakan dan enggak lah, saya bilang gitu. Gara-gara kita ngomongin poligami udah ngambek Ya kan, jadi handphonenya jadi ngambek tuh kan, jatuh gitu kan. Ya. Kalau saya pribadi say no to poligami, dan itu juga teman-teman atau sahabat-sahabat saya di luar yang sudah melakukan poligami. Kita dibully lagi. kita nggak melawan syariat, tidak. Cuma kembali ke pribadi kita masing-masing bahwa kalau saya dan Mbak Desi mungkin belum kuat ya, belum kuat iman. Jadi saya selalu bukan bangga sih, salut deh, acungin jempol buat mereka yang berani, mereka yang memang dan berani kuat. yang aku acungan jempolnya sama suami yang berani terus terang mau poligami, bukan sembunyi-sembunyi. Seluntutan Kalau yang sembunyi-sembunyi ngapain? Cemen banget lu berani beristri 2, berani beristri 3, nggak berani ngomong gitu. Lu banci apa lu bencong apa lu laki kan begitu. Tapi kalau yang terus terang ngobrol, bahkan istri yang menyetujui atau istri yang mencarikan, ya. Oke, Mbak Gina, semangat ya. Jangan hiraukan perkataan-perkataan orang lain seperti itu. Kubur kedua nggak ada. Jadi kalau ada bilang kubur kedua, bilang nggak ada kubur kedua. Yang penting tetap jaga komunikasi, jaga apa namanya tadi ya, hubungan baik dengan calon suami harus dan penting itu dilakukan sampai menikah nanti. Kalau memang ada yang nggak enak kayak tadi sama Novi bilang, bicarakan di awal. Oke. Selamat mengambil keputusan Mbak Gina. Tapi mungkin sahabat-sahabat juga boleh deh komentar di sini. Setuju nggak dengan yang Mbak Novi sama saya bilang? Kalau Mbak Gina diterusin aja gitu. Tapi kalau ada yang nggak setuju, boleh tulisin kenapa. Atau misalnya ada yang menawarkan diri, sama saya aja Mbak, saya tipe setia. Tapi jangan ngomongin ini ya setuju apa nggak poligami ya. Itu sudah kalian masing-masing ya. Itu mah nggak usah dibahas ya. Sudah di Al-Quran dan hadisnya ya. Udah. Oke. Dadah.